Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Balik lagi di Dokter Cinta Di episode dokter ketujuh, ke-7 apa ke-8 ketujuh, atau ke-6 berapa? ketujuh. 7. Jadi udah episode 7 lah ya. Iya Ya benar banyak juga banget. pembahasan. Apa Tuh, kabar lo, Dai? alhamdulillah baik. Lu gimana? Alhamdulillah seperti yang terdengar, seperti yang terlihat. Senyum, saya bahagia sekali. Sebentar dulu. Anda sudah memancing di awal-awal. Kadang-kadang apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu belum tentu sepenuhnya seutuhnya benar. Di sosial media, kita bisa Oh, menjadi apapun dan jadi apapun. oke. Oke, bebas Oke, benar benar dong. benar 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 benar. Tapi tumben nih hari ini kita kok samaan sih bajunya hitam. Yes, outfitnya hitam-hitam. Iya. Mungkin ini relate sama pembahasan kita kali ya. Wais, emang kita mau bahas apa nih? Karena pembahasan kita pada sore hari ini nih ya, ini kan upload per hari Sabtu, ini berhubungan dengan warna hitam, Oh, yang identik dengan kegelapan. wow, darkness. Party. Yes, ya itu tentang pernikahan. Oh, Wah, bukan. bukan. Selingkuhan. Tentang Perselingkuhan. perselingkuhan. Ya kan? Waduh. Tapi Lo setuju dengar-dengar gak sih yang namanya perselingkuhan itu identik dengan warna hitam dan gelap? enggak sih. Enggak juga. Pokoknya perselingkuhan itu enggak ada warna, deh. Emang Lah, kenapa sih kalau kata- warna hitam itu bukan berarti dia itu jahat? Enggak juga sih kalau menurut gua. Jadi jangan salahkan warnanya, kasihan warnanya disalah-salahin. Warna nggak salah, yang salah itu kalau orangnya. kenapa sih Oke. Dai lu pengen bahas tentang perselingkuhan? Nggak ada, gue nggak pengen bahas perselingkuhan. Lu yang ngajakin. Kok gue sih, gue nggak mau dikambing Apa hitam kan? apa lo yang lagi diselingkuhin gitu? Cerita aja nggak apa-apa sama gue. Ya Gue siapa nggak, yang cerita aja kali. gue lagi nggak ada punya hubungan apapun. Oh, lo lagi apa ya? Kondisi tenang lah ya. Kayak ya udahlah gue lagi Nggak gitu lebih. juga. Lu seakan-akan bilang bahwa gue kondisi tenang. Lu tuh sebenarnya lu bilang diri lu sendiri, oh lu lagi kondisi tenang dan orang-orang yang pacaran di luar sana itu kondisinya tidak tenang. Anda membaca-baca Eh, psikologi saya. seperti itu Tidak, kelihatannya. Kan persepsinya kan jadi seperti itu tidak. kan Oke pemikiran deh. saya. Deh, menurut lo deh, selingkuh itu apa sih? Selingkuh. Sesuatu hal yang menurut lo itu apa? Terlepas baik atau buruk ya? Ini Terlepas baik, terlepas baik atau buruk deh. buruk dong. Terlepas baik atau buruk karena gue punya pandangan yang berbeda tentang selingkuh. Iya. Ya silahkan pandangan Iya. lu seperti apa. Lu sosok ini aja sih sebenarnya, sosok kontra dengan gua aja sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, it's okay lah. Sebenarnya selingkuh itu nggak apa-apa, coy. Selingkuh Hmm, itu nggak apa-apa. ya menurut lu ya? Asalkan sama pacar. Enggak, Kan masih pacaran. itu kan bukan selingkuh namanya, Pak. Kecuali sama suami orang. Oh, misalnya ketika lu menjalin sebuah hubungan dan itu masih pacaran, bukan pernikahan, itu nggak apa-apa selingkuh ya? Ya iyalah, Oke, oke, kan oke. masih pacaran. Hmm, Diselingkuhin nggak masalah dong. Kayak oke. Nisa. Halo teman Silver, kabar gembira buat kamu yang baru memulai usaha ataupun yang sudah lama usaha tapi belum juga menciptakan personal branding usahamu. Aha! Silver Advertisement Agency solusinya. Bantu tingkatkan personal branding usahamu. Kami menyediakan jasa voice over, jasa foto produk, jasa pembuatan video iklan, dan masih banyak lagi. Yuk kerjasama bareng kami sekarang juga. Silver Advertisement Agency, sedikit bayarnya, banyak untungnya. Yang namanya perselingkuhan itu hal yang lumrah gitu loh. Ha- Dari tadi bukan berarti karena banyak terjadi selingkuh, banyak terjadi perselingkuhan di luar sana, terus kita bisa bilang itu sesuatu hal yang lumrah gitu. Hal yang boleh dilakukan, menurut gue enggak sih. Karena perselingkuhan itu ya, apapun bentuknya, apapun alasannya tetap salah gitu. Karena bakal menimbulkan rasa sakit di salah satu pihak gitu, menyakiti seseorang. Ketika Anda bilang benar menyakiti seseorang, Anda sudah mengiyakan bahwa menyakiti orang itu tidak apa-apa. kalau lo itu berbicaranya antara benar dan salah. Tapi Enggak kalau ada gue fakta cuy. Itu bener ya, satu tapi sisi. lo membenarkan bahwa selingkuh itu salah, ya kan? Iya. Kalau gue, selingkuh itu tidak salah, tidak benar. Tapi gue berbicara
ini tuh masalah atau tidak masalah gitu loh. Gimana sih lu, Paradoks gak? iya sih. lu lu nggak jelas mah kalau kayak gitu, kasihan orang yang dengerin. Tapi cewek celana Masalah kita atau sama juga tidak. ya. Oh iya sama coy. Lumrah karena selingkuh itu dilakukan dengan sadar, secara sadar gitu loh. Ya iyalah. Orang ini yang namanya selingkuh itu nggak mungkin kayak selingkuh itu tiba-tiba kayak gua kesurupan selingkuh, tidak Kamu mungkin. tidak mungkin. Pasti Emang ada pasti yang ada sebab bilang dan ketika dia selingkuh terus ketahuan dia bilang dia tidak melakukan hal itu dengan sadar. ada. Oh ya goblok. Setiap orang yang selingkuh pasti klarifikasinya gimana? Maaf, saya hilaf. Tadi yang kita bahas tadi sebelumnya, itu hal yang lumrah, yang sebagian lika-liku kehidupan seseorang dalam dunia hubungan itu udah pasti ada yang namanya perselingkuhan gitu. Itu sudah pasti ya, sudah pasti. Dari 100% mungkin 75% sampai 90% mengatakan ya bahwa dia pernah ada di fase dunia perselingkuhan gitu. Entah dia pelaku atau korban, pasti pernah gitu. Kayak Kalau gue orang tuh cenderung melakukan hal tersebut ya. Iya, Berarti emang susah awalnya mencari coba-coba orang yang setia ya. proses, Proses yang sangat sulit. gampang. Oke. Gue suka nih, optimis. Iya dong. Biasa mempertemukan jodoh terbaik buat orang-orang yang bersabar merubah dirinya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ketika Gitu. Nah, kalau ada gue ketika ada orang yang sudah berusaha menjadi lebih baik lagi, tahu-tahunya dia ketemu sama orang yang selingkuh dan tidak baik, gimana dong? jadikan itu pengalaman. Ada Oke. hikmah di setiap kejadian. Oke. Tidak Oke. mungkin. Tuhan itu selalu memberikan pelajaran tanpa kita sadari. Mm-mm. Tapi banyaknya orang yang kurang bersyukur, Oke. akhirnya berakhir dengan bunuh diri. Jadi ketika lo dapat orang yang selingkuh pun lo harus tetap bersyukur. Ada hal yang bisa lo Bersyukur. syukuri di balik Ada semua dong. itu. Oke. Yes. Karena gue gini dari nangkapnya. Ketika gue waktu itu diselingkuhi, yang gue anggap, bahkan yang gue anggap pernah ada di fase gue pacaran lama sama satu cewek, itu sekitaran setahun lah, itu menurut gue lama, 1 tahun. Yang menurut gue dia nggak bakal selingkuh, bahkan alam berkata lain, akhirnya dia selingkuh. Selingkuh dalam artian, dan yang gue lakukan adalah gue nggak marah. Gue sakit hati ya, tapi gue nggak marah. Oke. Yang gue lakukan adalah evaluasi, karena pada waktu itu memang salahnya di gue. Oke. Gue tidak perhatian sama dia, Oke. tidak selayaknya seperti cowoknya dia, Oke. tidak selayaknya gue selalu memberikan yang terbaik buat dia. Oke. Akhirnya dia di luar sana, dan itu hal yang wajar. Oke, jadi lo bilang ketika kita kurang perhatian, kurang segala macam dan salah kita, nggak apa-apa lo selingkuh, itu bener aja gitu. No, Oh, nah, terus? gue gak bilang gitu. Oh, Gue gak bilang gitu. lo bilang itu kayak tadi, lo bilang itu. Iya, gue bilang gitu, tapi gue tidak membenarkan ketika lo nggak nyaman sama ketika lo nggak dapat perhatian sama pasangan lo. Ini kan gue belum selesai. Ketika gue waktu itu evaluasi, gue kurang perhatian sama cewek gue. Hal yang paling utama dalam menjalin hubungan adalah komunikasi. Lo bilang, karena waktu itu yang gue keselin adalah cewek gue nggak bilang sama gue waktu itu. Kenapa sih lo gak perhatian sama gue? Kenapa sih lo kayak cenderung cuek? Kan kalau ada komunikasi, gue mencoba proses berubah bisa agar dibicarakan. si cewek bisa dibicarakan dan tidak mencari kebahagiaan di luar sana. Benar. Untungnya pada waktu itu kita pacaran gitu. Iya. Dan sakit hatinya gak terus berlarut gitu kan. Oh, jadi ketika lo ngerasa ada sesuatu hal yang tidak lo suka dari pasangan lo, ya bilang. Karena mungkin kadang-kadang kita tuh nggak nyadar, atau kayak semacam metode cara kita mencintai orang itu dia tuh nggak kena gitu, nggak nyampe gitu, nggak ngerasa. Cara perhatian kita ke pasangan kita tuh dia tuh nggak nyampe, nggak ngerasa gitu. Lalu dia ngerasa tidak diperhatikan, tidak disayangi. Padahal bisa aja si cowoknya, ini kejadian lain ya, bisa aja si cowoknya itu sebenarnya perhatian tapi dengan cara dia. Sebenarnya dia sayang dengan cara dia, tapi si ceweknya ini nggak pernah ngerasa hal tersebut gitu. Makanya itu komunikasi penting banget ya. Berbicara hubungan kita nih kayak gimana nih. Aku ngerasa kamu kayak gini gitu. Jadi sama-sama tahu gitu. Dan kalau ada keinginan untuk berubah, gue rasa hubungan itu bisa jadi lebih baik sih.
daripada mendem gitu kan, terus Hmm. melakukan sesuatu hal dari satu sudut pandang lo doang. Betul. Jadi kan komunikasi. Dapat gua. Kalau misalnya mau komunikasi, kadang-kadang kan tapi gue mempercaya ya, selingkuhnya cewek, ketika cewek itu selingkuh sama pacarnya ya, sama lawan jenisnya, ini dalam konteks pacaran nih, beda konteks kalau misalnya urusan pernikahan. Oke. Rata-rata, ini yang gue tahu ya, rata-rata cewek selingkuh ini karena kurangnya kebahagiaan yang didapat dari pasangannya. Ini kalau cewek. Tapi kalau cowok, ketika dia selingkuh, karena memang dasarnya cowok itu brengsek aja. Tapi kalau cewek ngerasa kayak gitu, kenapa alasan cewek tidak pernah berbicara dan lebih memilih selingkuh? Kenapa dia tidak Sifat, memutuskan aja hubungan tersebut? Kan lebih adem. Dia jadi lebih free. ya cuma karena apa ya, rata-rata ya cewek-cewek itu lebih sensitif, lebih gak enakan, lebih Egois. kayak Itu egois, bukan sensitif. Gonokon pala lu. Kau Anda para perempuan berdiri bertameng atas rasa sensitif, padahal Anda selingkuh, itu udah salah ya. Jangan pernah berbicara atau bilang sensitif, ini lembut apalah. cuma deh, karena data di lapangan lagi, andalan, data yang gue lihat lah, ya mungkin lo juga menyepakati, rata-rata cewek itu suka memancing-mancing pasangannya agar peka, entah update di sosial media, entah bilang ke temennya gitu. Iya nggak? Iya nggak? Supaya si cowoknya peka gitu loh. Nah sekarang Coba sih, gue tanya lu sebagai cowok, apakah metode seperti itu berguna sebenarnya menurut lo sendiri? apa nggak? Nah, dengarkan itu para cewek, itu tidak berguna. Anda update status gitu kan, memancing-mancing kami. Kadang-kadang kami itu juga tidak terpancing gitu, malah kami bingung. Iya, lo maunya apa gitu kan? Iya, tambah ruwet Gue pernah, jadinya. gue pernah ada di satu momen ketika gue pacaran sama salah satu cewek. Memang gue nih tipikal orang yang gak perhatian, yang cenderung cuek. Cewek gue nih selalu update tentang di mana orang lain gaya berpacaran yang romantis gitu. Kayak misalnya di tanggal 14 Valentine, Oke. ada misalnya video dari TikTok, wah romantis banget ya gitu. Sebenarnya gue tahu maksud dia tuh pengen diromantisin sama gue. Maksud gue tahu, tapi bukannya gue malah makin berubah, malah makin benci. Asli. Berarti salah lu. Kok lu sadar dia minta sayang, lu jadi benci. Kenapa sih? Bangsat. Hey, bentar-bentar. Sebelum tonton videonya, subscribe dulu dong, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @silverstation18. Dengerin juga radio streaming kita di silverstationid.com/radio strip streaming. Dikit tips dari gue cewek-cewek. Ketika lo menjalani satu hubungan, dan cowok lo kurang perhatian sama lo, kurang peka sama lo, jangan sekali-kali lo sindir-sindir di status, memancing-mancing agar cowok lo peka. Asli, bukannya membuat peka tapi malah benci lo. Cuma nggak bilang aja. Itu lo. Sekarang gue tanya sama lo, kalau misalnya cewek lo, kan Allah ini udah ngasih mulut nih, mulut, bilang aja gitu, bilang gitu. Iya, komunikasi gitu. Kenapa dia mesti ngambil nyomot status orang dibuat di status? Ya kan? Iya malu sih. Malu. Dibaca nyokap gua, dibaca. Sampai pernah satu momen, karena cewek gue udah deket waktu itu, masih jahiliyah lah, masih dengan pacaran. Dan sekarang apa? Datang sampai deket sama nyokap temenan juga WhatsApp-nya gitu. Sampai gue yang dimarahin. Eta awewe, kan bahasa Sunda. Itu cewek lo update-nya sedih aja katanya. Kenapa sih? Apakah Anda tidak membuat dia bahagia? Iya, nggak tahu. Gue nggak ngerti. Gue memang gaya pacaran gue ya udah, orang masih pacaran. Waktu itu mindset gue, ya udah masih pacaran gitu. Kan gue selalu bilang ke pacar gue, suatu saat kalau misalnya kita nggak ada komitmen yang serius, kita bakal putus. Benar. Dan nah ini bisa diambil buat teman-teman ya. Jadi bisa patokan buat teman-teman bahwa ada metode yang lebih bagus. Kenapa kalian tidak mengambil metode yang lebih bagus ini, yang lebih menguntungkan buat kalian sendiri juga,
daripada metode yang update status. Tinggalkanlah, udahlah. Tinggalin metode-metode yang memancing-mancing, kayak update di status, nyindir-nyindir di status. Itu nggak baik. Ini ada metode yang lebih bagus. Apapun alasan kalian masih memakai hal tersebut ya, update status gitu, cerita sama temen, itu tidak bagus untuk kalian sendiri. Ini udah tahu nih ya, udah kami kasih tahu nih, kami sebagai dokter udah ngasih tahu kalian nih ya, ada metode yang lebih bagus, masih kalian tidak mengambil gitu kan? Ada yang salah dengan kalian sih. Nih, ada yang salah nih. Ada yang salah. Lu, ya. Aduh, gua heran sih, nggak, udahlah ya lah. Lu nonton Shinchan aja lah. Yes, karena ini relate Day, sama pembahasan kita tentang perselingkuhan. Karena yang namanya akibat itu pasti ada sebab. Ya, tadi kita bicara tentang perselingkuhan gitu. Benar. Kayak misalkan diawali dengan komunikasi yang kurang baik. Benar. Diawali dengan komunikasi yang acak-acakan. Pokoknya banyak hal lah yang bisa menimbulkan perselingkuhan itu terjadi. Kurangnya kejujuran, kurangnya keterbukaan. Hal-hal kecil kadang-kadang juga mempengaruhi, Day. Yes. Ya salah satu sosial media gue rasa mempengaruhi, ikut andil mempengaruhi hal tersebut juga. Betul. Tontonan televisi dan lain-lain sih. Bijaklah menggunakan sosial media. Tapi orang nggak pernah bilang loh, bijaklah menonton tontonan televisi. Karena televisi sudah pasti bijak semua. Sinetron tidak pakai masker. Kalau sinetron pakai masker kan Om Deddy marah nanti. Pesan gua tentang selingkuh, nanti mungkin selingkuh ini masih panjang, bakal ada part 2 karena ini menurut gua belum ketemu punchline-nya. Lo boleh selingkuh asalkan masih pacaran. Tapi kalau udah nikah, lo gak boleh selingkuh. Udah itu dari gua. Kalau masih pacaran gak apa-apa lo selingkuh. Puas-puasin. Tapi kalau misalnya lo udah nikah, jangan coba-coba. Lebih baik lo selingkuh pas masih pacaran daripada pas udah nikah lo baru nyoba selingkuh itu rasanya gimana. Bahaya. Pernikahan itu sakral. Ujung tombak dari pencarian jati diri adalah menikah. Ini nih. Terima kasih. Orang paradoks nih. Ngomong sebab akibat gitu kan. Sebabnya nanti bisa jadi di pernikahan dia selingkuh juga karena terbiasa. Jojo. Gue adalah orang yang idealis dan gue percaya kesalahan itu tetap pada tempatnya kesalahan, apapun alasan kalian. Karena kejahatan terjadi akibat ada apa sih? Gue lupa. Ada kesempatan, ada niat dan kesempatan. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Selanjutnya ya, thank you banget. Mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata. Gue Dais pamit. Dan gue Kade pamit. Semuanya semata-mata hanya untuk menghibur kalian semua. Apabila ada hal-hal yang positif yang bisa diambil, lo ambil. Kalau misalnya yang negatif, jangan diambil. Gue pamit dan Ade pamit. Gue akhiri dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.